Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Belajar Bareng. Nah, kali ini kita bakal share lagi mengenai butir-butir Pancasila yang terbaru beserta contoh pengapalannya. Nah, seperti apa itu? Mari simak berikut ini. Butir-butir Pancasila yang dahulu ada 36 butir, sekarang diubah menjadi 45 butir Pancasila. Dan sekarang ini masyarakat banyak yang belum tahu mengenai hal ini karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan pemerintah dalam mengumumkan butir-butir Pancasila. Nah, pada zaman dahulu tahun 1980-an untuk murid di sekolah dasar ini diwajibkan menghafal 36 butir Pancasila. Dan dulu terdapat banyak film yang merupakan pengamalan dari butir Pancasila. Dalam masa reformasi menurut TAP MPR nomor 1/MPR 2003 ada perubahan isi butir-butir Pancasila dengan masa sebelumnya sehingga menjadi 45 butir. Butir-butir Pancasila sila ke-1 yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Bangsa Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa. Contohnya, memiliki dan meyakini satu agama dengan menjalankan perintah dan menjauhi larangan sesuai norma agama yang berlaku. 2. Manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Contohnya, tidak mengganggu ibadah agama yang lain. 3. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan yang Maha Esa. Nah, ini contohnya yaitu menghormati sesama manusia. 4. Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Contohnya, kita harus hidup rukun meskipun beda agama karena kita satu bangsa yaitu Indonesia. 5. Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan yang Maha Esa. Contohnya, setiap manusia bebas memilih agama yang sudah disahkan pemerintah. 6. Mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Contohnya nih, saling menghormati ketika ada pemeluk agama lain yang sedang menjalankan ibadah. 7. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa kepada orang lain. Contohnya nih, kita dilarang memaksakan suatu agama kepada orang lain karena itu urusan dia dengan Tuhannya. Kita hanya diwajibkan mengingatkan saja. Selanjutnya, butir-butir Pancasila sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. 1. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Contohnya nih, tidak boleh sewenang-wenang atau kurang bermartabat terhadap sesama sebab manusia mempunyai hak asasi yang sama. 2. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. Contohnya, menghargai perbedaan kita perlu menyadari bahwa kita hidup memang berbeda-beda dari suku, ras, maupun agama yang berbeda. Jadi perbedaan itu memang ada, tetapi tetap satu. 3. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Contohnya, tidak boleh menyakiti sesama manusia agar hidup rukun. 4. Mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepa selera. Contohnya, bersedia mengikuti kerja bakti dengan berbaur masyarakat yang lain. 5. Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Contohnya, tidak boleh memperlakukan orang lain secara semau kita sendiri yang buruk. 6. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Contohnya, saling menghormati dan menghargai. 7. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Contohnya, memberi bantuan kepada orang lain yang butuh pertolongan kita. 8. Berani membela kebenaran dan keadilan. Contohnya, sebagai manusia, kita perlu menjunjung suatu kebenaran. Jangan yang salah malah dibenarkan. Kita perlu hidup adil terhadap sesama manusia. 9. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. Contohnya, sebagai bangsa Indonesia, ketika saudara kita yang berada di jauh ada musibah, kita perlu membantunya
karena mereka masih satu bangsa dengan kita. 10. Mengembangkan sikap hormat, menghormati, dan bekerja sama dengan bangsa lain. Contohnya, manusia ini merupakan makhluk sosial. Jadi, manusia tidak dapat hidup sendiri, perlu adanya saling membantu satu sama lain. Butir-butir Pancasila sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. 1. Mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Contohnya nih, bila di negara kita ada suatu masalah bukan berarti kita malah pindah negara. Kita perlu berbuat sesuatu yang bisa kita lakukan agar masalah tersebut bisa terselesaikan. 2. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. Contohnya nih, kita perlu ikut berpartisipasi berjuang apabila negara Indonesia terancam keamanannya. 3. Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Contohnya, hargailah produk-produk dalam negeri. Jangan sampai semua produk yang kita gunakan terbuat dari buatan dari luar negeri. Nah, kita perlu ikut mensejahterakan perekonomian nasional, yaitu penduduk lokal sendiri. 4. Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia. Contohnya, menjaga sumber daya dan kelestarian bumi yang ada di Indonesia. 5. Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Contohnya, bila kita belum menjaga ketertiban dunia, kita bisa mulai dari yang terkecil seperti mematuhi peraturan yang sudah ditetapkan di lingkungan kita. 6. Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Contohnya nih, tidak diperkenankan membeda-bedakan antara suku, ras, dan agama satu dengan yang lainnya. 7. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Contohnya, menjunjung tinggi nilai persatuan bangsa tanpa memandang suku, agama, dan ras. Selanjutnya, butir-butir Pancasila sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang pertama, sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Contohnya, setiap manusia mempunyai hak dan kewajiban yang sama memperoleh pendidikan. 2. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Contohnya nih, tidak boleh kita terlalu memaksa kehendak sendiri terhadap orang lain, apalagi melakukan penyuapan, itu tidak boleh ya. 3. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Contohnya nih, ketika ada perbedaan, kita perlu mengutamakan aspek bermusyawarah, tidak boleh mau menang sendiri. 4. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. Contohnya, dalam bermusyawarah perlu tercapainya hasil yang telah disepakati bersama dengan mendukung aspek kekeluargaan. 5. Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Contohnya nih, kita perlu patuh, menerima dan hormat terhadap suatu keputusan yang sudah disepakati dan mufakat. 6. Dengan iktikat baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Contohnya, dalam menerima suatu keputusan kita perlu ikhlas dalam menjalaninya. 7. Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Contohnya, di dalam bermusyawarah perlu mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. 8. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. Contohnya, bermusyawarah kita perlu dalam keadaan dingin dan tidak emosi. 9. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran, dan keadilan, mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. Contohnya, dalam mengesahkan keputusan, sehendaknya keputusan tersebut sesuai dengan norma pada Tuhan Yang Maha Esa serta tetap mempertahankan martabat. 10. Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan permusyawaratan. Contohnya, mempercayai penuh dan menyerahkan terhadap wakil-wakil terpilih untuk menjalankan tugasnya. Yang terakhir, butir-butir Pancasila sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 1. Mengembangkan perbuatan yang luhur
yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Contohnya nih, wajib hukumnya saling menghormati terhadap sesama manusia untuk tercapainya sikap kekeluargaan. 2. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Contohnya, dalam berkehidupan perlu hidup adil terhadap manusia. Contoh yang sering kita lihat yaitu perlakuan hukum terhadap kejahatan dengan koruptor. 3. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Contohnya, dalam hidup memang antara hak dan kewajiban dibutuhkan akan tetapi haruslah seimbang. Misal, Anda berhak memperoleh kenyamanan berkendara tapi wajib hukumnya menaati peraturan lalu lintas yang berlaku. 4. Menghormati hak orang lain. Contohnya, saling menghormati baik dan rukun terhadap sesama manusia. 5. Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. Contohnya, memberi bantuan modal usaha dengan bunga 0% misalnya. 6. Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain. Contohnya, bersifat sewajarnya terhadap sesama, misal jangan sampai ada memberatkan orang lain apalagi sampai jatuhnya pemerasan. 7. Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah. Contohnya, bersikaplah dengan hemat, lebih baik disisihkan uang Anda untuk orang lain yang membutuhkan. 8. Tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum. Contohnya, jangan sampai dalam hidup kita membuat susah tetangga kanan kiri kita. Misalkan membangun pabrik industri tapi limbah dibuang sembarangan yang menjadikan rugi masyarakat di sekitar kita. 9. Suka bekerja keras. Contohnya, hidup jangan banyak mengeluh. Kita perlu kerja keras dan cerdas untuk memenuhi kebutuhan keluarga, apalagi kalau bisa memberi kepada orang yang membutuhkan, yaitu dengan membuka lowongan pekerjaan. Boleh nih. 10. Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bangsa. Contohnya, dalam hidup jangan mengklaim hak yang memang itu sudah dipatenkan pemiliknya. Apabila memang mau digunakan untuk kepentingan kita, ada baiknya disertakan sumber dan pengarangnya. 11. Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Contohnya, melakukan kegiatan-kegiatan membangun seperti bela negara, kerja bakti, gotong royong, dan lain sebagainya. Sekian dari belajar bareng mengenai butir-butir Pancasila yang mesti kamu tahu. Semoga bermanfaat. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.